yang mendapatkan kendaraan mewah, perjalanan keliling benua, lima benua udah dijabanin. Tapi yang terasanya banget itu puncaknya adalah saat saya merasakan passive income itu, Mbak Ica. Itu tuh di situ saya tuh bener-bener gelisah, nggak tenang, terus kayak Rohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga semua sehat ya. Kali ini di edisi Teman Sahur, saya Anissa Widayati akan menemani teman-teman semua untuk menggali banyak sekali ilmu yang insya Allah akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di edisi kali ini kita bersama Ibu Dr. Gigi Astriani Karnaningrum. Beliau adalah ex-top leader dari sebuah bisnis MLM yang saat ini berhijrah. Mari kita gali kisahnya seperti apa, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Mbak Astri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di Teman Sahur untuk menemani aktivitas sahur teman-teman nih. Iya Mbak Ica. Tadi kita sudah membuka dengan kata ex-top leader. Wow, ini adalah posisi yang pasti mencapainya pun nggak mudah ya Mbak. Waktu itu perjuangannya seperti apa dan kenapa kok akhirnya berhijrah? Ya, jadi menyapa teman-teman sahur dulu ya. Selamat sahur. Semoga sharing kita ini bisa mengisi waktu sahurnya lebih bermanfaat lagi. Jadi Mbak Ica, pengalaman aku tuh dulu aku ngejalanin bisnis tuh udah 10 tahun ya. Jadi memulainya benar-benar dari nol, dari yang emang benar-benar nggak punya apa-apa istilahnya ya, penghasilannya nggak punya apa-apa, hingga akhirnya alhamdulillah ala kulihal. Sekarang baru tahu ternyata alhamdulillah ala kulihal itu tuh waktu itu mencapai ratusan juta per bulan. Nah, pertama kali saya dulu tuh bisnis selama 10 tahun. Dulu bener-bener nggak tahu ngejalaninnya sungguh-sungguh aja. Pokoknya gimana bisnis tuh bisa menghasilkan cuan, terus bisa enak dari rumah, bisa berpenghasilan sambil ngomong anak segala macam. Nah, kemudian saya tekunin, pokoknya saya nggak pedulin orang lain, pokoknya saya ikutin sistemnya gimana, pokoknya sampai akhirnya saya merasakan juga emang bener nih bisnis ini bisa sukses dengan mensukseskan orang lain, hingga akhirnya dari yang sendirian hingga saya punya ribuan jaringan yang benar-benar juga menjalankan seperti yang saya jalankan. Lalu kemudian setelah mengalami atau mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa tersebut, misalnya mendapatkan kendaraan mewah segala macam, terus perjalanan keliling benua, lima benua udah dijabanin. Tapi yang terasanya banget itu puncaknya adalah saat saya merasakan passive income itu, Mbak Ica. Itu tuh di situ saya tuh bener-bener gelisah, nggak tenang, terus kayak oke, secara materi saya dapat semua gitu ya. Bahkan mungkin rasanya saya mau minta apa lagi aja kayak udah dapet gitu loh. Tapi kemudian itu yang bikin ragu adalah keresahan, gundah gulana, perasaan yang setiap hari seperti itu menghantui lah. Nah, hingga akhirnya kemudian saya karena mulai resah itu kan artinya hubungan saya dengan diri saya sendiri, dan saya kemudian cari cara dengan cara saya mendekatkan diri sama Allah. Saya mulailah sholat tahajud kayak gitu kan, terus minta sama Allah, ya Allah, kenapa ya kok aku jadi resah gitu loh. Apakah bisnis yang aku jalankan ini sesuai nggak sama aturanmu ya Allah gitu, apakah engkau ridho dengan bisnis yang saya jalankan, nah tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah, pokoknya minta kayak gitu, hingga akhirnya mulai dipertemukan dengan majelis ilmu. Awalnya seperti itu, jadi bertemu dengan majelis ilmu, belajar, terus waktu itu inget banget materi pertama itu adalah waspada harta haram. Ya Allah, itu tuh langsung kayak kok ngomongin aku sih gitu kan, kayak ini apa aku gitu kan. Terus langsung bahayanya setiap harta yang masuk jika ke dalam tubuh itu haram seperti apa. Nah, itu saya di situlah titik baliknya. Saya mulai akhirnya kayaknya ini jawaban dari ketidaktenangan aku gitu kan. Aku harus benar-benar menolkan diriku untuk yuk coba kosongin gelas istilahnya, coba yuk cari tahu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya aturannya gitu loh, aturannya bisnisku ini. Tapi sebelumnya
yang paling berkesan itu adalah proses aku tuh menemukan belajar tentang akidah. Awalnya itu sebenarnya. Jadi belajar lagi yang tentang bagaimana menemukan Allah, menemukan Tuhan, apakah Tuhan itu benar ada. Sebenarnya di situ awal mulanya. Walaupun kita semua tuh muslim dari lahir. Iya, benar banget. Dan ternyata ilmu itu juga penting untuk kita cari. Jangan-jangan ada keroak-keroak, ada rongga-rongga. Benar yang banget. Iman tadi kita nggak utuh. Sehingga kita gelisah sebetulnya. Benar, gelisah dan nggak tahu juga sebenarnya aturan mana yang harus kita pakai. Ternyata kita taunya cuma ya udah, kamu yang penting udah Islam, yang penting kamu udah sholat, kamu berbuat baik, kamu zakat, sudah cukup. Tapi ternyata di situ nggak bisa. Aku jadi tahu bahwa ternyata kita ini ciptaan Allah gitu loh. Jadi kita ini terikat, segala perbuatan kita itu terikat dengan hukumnya Allah, aturan-aturannya Allah. Nah, termasuk juga dengan aku bermuamalah gitu loh. Aku berbisnis. Nah, disitulah aku akhirnya aku jadi benar-benar ya Allah, benar banget ya, apakah yang aku lakukan ini udah sesuai dengan maumu kah ya Allah gitu kan. Mau nggak mau akhirnya setelah belajar akidah itu dikuatkan, lalu kemudian mulai belajar syariatnya atau aturan-aturannya Allah itu gimana. Ya udah, aku qadarullah tuh Allah tuh kayak memperdatangkan, kayak dimudahin gitu. Ada ustadz-ustadz yang memang faqih di bidang fikih muamalah. Kemudian udah aku beraniin diri tuh Mbak Ica, beraniin diri cari tahu, bedah benar-benar fakta-fakta yang terjadi dalam bisnis MLM yang aku kerjakan. Dari situ ketahuan lah semua, mulai dibahas tentang akad-akadnya, terus kemudian tentang apa yang batil yang mana, terus apa praktek-prakteknya sesuai dengan fakta, dan kemudian aku akhirnya yang bisa memutuskan sendiri bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya benar, bisnis yang saya jalankan itu haram gitu loh. Jadi dari situlah kemudian ya sudah, benar-benar pengen apapun akhirnya ditinggalkan. Mau emang berat ya memang ya, tapi rasa waktu itu alhamdulillah nggak berat Mbak Ica, karena lebih berat siksanya nanti gitu loh, pertanggungjawaban aku nanti di akhirat kan. Karena itu tadi udah kembali lagi, siapa sih aku, dari mana aku berasal, ya kan, tujuan hidupku apa, terus nanti aku balik itu nanti aku harus pertanggungjawabin semua gitu kan. Ya udah dari situlah akhirnya ya gitu hijrah. Allah. Semua orang pasti akan menemui kendala pada saat harus meninggalkan hal-hal yang disukai nih Mbak Asri. Walaupun tadi Mbak Asri mengalami kemudahan, tapi pasti juga ada kendala. Nah, ini kendala terbesar tuh apa? Mungkin teman-teman akan juga merasa terwakili, sehingga juga nanti bisa mengambil solusi terbaik untuk melawan rasa berat itu gitu. Jadi beratnya nih paling besar datang dari mana? Ya, jadi kalau kendala pas hijrah gitu ya, pertama kali pasti saya sangat bersyukur sih Mbak Ica, waktu itu saya disupport banget sama suami. Jadi emang suami itu kayak yang paling penting itu emang kita kalau hijrah ya, kita suami itu kan partner ya. Jadi support system ini ya teman-teman ternyata penting. Iya, padahal waktu itu suami juga senang banget diajakin keliling dunia gratis gitu kan ya, seneng juga karena sama nggak paham ya, karena nggak tahu ilmunya tentang fikih muamalah itu. Tapi kemudian saat mulai datang keresahan segala macam, terus saya juga curhat. Kemudian setelah kami tahu gitu ya hukumnya, faktanya bagaimana, alhamdulillah suami adalah orang yang pertama support saya untuk berhenti gitu ya, memutuskan untuk berhenti. Dan kemudian support sistem yang kedua itu adalah anak-anak juga sama. Kebayang ya, bundanya waktu itu punya income yang besar banget dan bisa juga bisa mereka mau apa aja bisa gitu, nggak usah pakai mikir gitu, nggak usah lihat price tag gitu kan. Nah itu kemudian dia juga aku ajak jalan-jalan ke luar negeri, udah ngerasain. Nah itu saat aku memutuskan berhenti itu anak-anak karena kasih tahu alasannya ya, karena Allah nggak ridho, takut Allah nanti ini, mereka alhamdulillah dilembutkan hatinya juga untuk menerima gitu loh, alhamdulillah. Gitu juga dengan orang tua, adalah kalau orang tua dong, kebayang dong, kan kamu udah enak gitu ya, karena kan dulu bisa ngumrohin sekeluarga besar, bisa ini kan udah bagus kan, bisnis kamu bermanfaat gitu. Terus ya mulailah pelan-pelan ngasih tahu ke orang tua bahwa ternyata kalau dalam Islam itu nggak cuma asasnya manfaat saja, tolak ukur perbuatan kita gitu loh. Tapi ternyata dalam Islam itu ya tolak ukur perbuatan kita tuh emang ada hukum syara gitu loh, ada aturan-aturan Allah yang emang harus kita patuhi gitu loh, kita taatin gitu. Ya alhamdulillah Allah lembutin hati ke orang tua juga, menerima. Tadinya wah
inilah apa, ada pertentangan sedikit lah dari kedua belah pihak. Orang tua itu juga udah nggak apa-apa, kamu jelas-jelas bermanfaat kok, kamu nggak ngerugiin orang tuh, banyak tuh jaringanmu semua pada merasakan, pada sukses juga gitu. Oh nggak bisa, ini benar-benar ini aku itu ya. Tapi dari situ aku belajar sih Mbak Ica, jadi kita kalau hijrah itu memang mungkin tidak bisa langsung bisa diterima oleh orang-orang terdekat kita ya, tapi kita tunjukin Mbak Ica dengan cara apa ya, bismillah, kita karena kita taat sama aturannya Allah, kita juga insya Allah nggak berubah, kita juga nggak yang kemudian yang kayak kasihan banget sih dia kayak langsung kan, karena ngelepas semua penghasilan ya, berarti ya yang tadi biasanya dapat banyak terus jadi nggak punya, jadi kita tunjukin seperti itu sih. Kalau waktu itu aku kayak gitu, aku tunjukin mungkin secara aku juga sikap tuh juga lebih baik gitu loh, lebih pokoknya ngikutin yang maunya Allah aja deh, seperti apa itu kita praktekin sama orang tua, lama-lama insya Allah semua luluh gitu. Oh iya bener kok, dia tuh emang hijrah karena Allah, dia tuh emang pengen lebih baik, pengen bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya nantinya, bisa membawa nanti keluarganya semua ngumpul di surga. Nah kayak gitu. Masya Allah, ini ya teman-teman ya, poin-poin yang mungkin juga bisa menjadi motivasi bagi kita yang sekarang sedang menjalani proses hijrah yang semua orang pasti mengalami kesulitan juga, mengalami kendala, tapi kalau niat kita lurus ternyata Allah akan jemput dengan beragam kemudahan. Nah Mbak Astri, tips untuk istiqomah sampai dengan sekarang seperti apa? Karena kita tahu teman-teman yang berhijrah kadang-kadang berhenti di tengah jalan, kadang-kadang ada yang berbalik arah, naudzubillah mendalik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini Mbak Astri terus menapaki tangga pemahaman, tangga ketaatan itu. Nah itu tipsnya apa? Iya, jadi kalau dari pengalaman aku yang pastinya itu itu terus kejar jemput ilmu ya, ke majelis ilmu, belajar gitu ya. Terus miliki lingkungan atau komunitas ubah tuh. Jadi kayaknya cara Allah tuh emang benar ya, janji Allah untuk yang berhijrah pun juga Allah akan beri ganti kan, pertemanan itu ya udah aku tinggalin dulu deh yang emang yang zaman dulu, dan ternyata terasa loh beneran itu Mbak Ica. Jadi pertemanan yang tadinya tuh kayaknya bestie banget karena satu frekuensi dulunya, sekarang tiba-tiba tahu aku hijrah itu langsung nggak beda frekuensi gitu loh. Jadi jadi kayak gitu-gitu. Jadi ya udah kita nggak usah baper gitu ya. Insya Allah yakin Allah pasti akan gantiin kita dengan pertemanan atau lingkungan-lingkungan yang lebih baik insya Allah, seperti itu. Jadi yang jelas aku pasti itu jangan males untuk thalabul ilmi ya kan, belajar, terus apalagi miliki guru itu penting banget juga Mbak Ica. Jadi punya guru ya, guru-guru yang bisa membimbing kita gitu ya, membimbing secara rutin belajarnya, terus punya teman-teman yang sama-sama juga berjuang untuk hijrah bareng-bareng. Nah, Mbak Astri, sering banget ya teman-teman yang sedang melakukan proses hijrah ini khawatir terhadap pemberian Allah, khawatir terhadap rizki, karena tadi ada perubahan ya kan, dari mungkin profesi, cara mencari uang gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Astri, apa nih yang bisa dibagi kepada teman-teman? Ya, jadi teman-teman semua, saya tuh benar-benar berubah ya konsep pemikiran tentang rezeki itu setelah dapat ilmu dari guru-guru kami itu, bahwa memang benar ternyata rezeki itu pemberian gitu loh, bukan penghasilan atau pendapatan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, bukan dari bisnis kita seperti itu, bukan dari perusahaan yang menggaji kita, itu bukan rezeki kita tuh seperti itu. Jadi rezeki itu datangnya benar-benar, sebab datangnya rezeki itu dari Allah, benar-benar cuma dari Allah. Nah kemudian cara kita aja, nah sekarang tergantung cara kita mau mau mendapatkan rezeki itu. Jadi emang ada rezeki itu yang yang harus dijemput ya, dengan tiba-tiba. Ya, ada juga yang rezeki tanpa hisap tuh loh, bisa juga tuh. Jadi kayak kita misalnya nih, kayak saya nih alhamdulillah banget ya, banyak banget misalnya saya harus hijrah ke Jogja lagi dari Jakarta. Ya alhamdulillah nggak punya rumah, tapi ternyata ada rezeki dari mertua. Itu kan berarti kan namanya juga rezeki gitu loh. Walaupun saya nggak harus beli rumah itu pun juga rezeki karena pemberian. Jadi rezeki itu masya Allah maknanya luas banget dalam syariat, itu artinya pemberian. Jadi sisa bagaimana kita mau menjemputnya, kita mau pakai rezeki yang berpahala atau yang mau dosa. Uang takarannya udah jelas segitu-segitunya, tapi sayang kan kalau ternyata yang kita jalankan itu cara yang haram. Nah seperti itu. Jadi pokoknya kenapa kok harus ikhtiar, tetap ikhtiar itu karena kita mau jemput pahalanya tadi Mbak Ica gitu loh. Pastikan gimana biar berpahala, tentunya
yang kita lakukan itu pastikan itu sesuai dengan syariatnya Allah, aturan-aturannya Allah, apakah itu sesuai enggak gitu loh. Jangan cuma sesuai nafsu kita aja. Nah, itu yang harus benar-benar kita cari tahu gitu loh. Setiap melakukan sesuatu, bisnis apapun, bermuamalah, berakad sama orang, itu pastikan kita tahu yang mana sih yang sesuai dengan aturannya Allah. Itu ngebantu banget. Karena apa? Itu yang nanti akan dihisab, Mbak Ica. Kalau aku itu yang aku kena banget di aku. Jadi ya percuma aku misalnya mungkin kan enak nih udah dapet gede penghasilannya, tapi buat apa kalau itu ternyata haram gitu ya kan. Kebayang kalau itu udah haram, terus nanti berarti ujung-ujungnya apa? Berarti dosa ujung-ujungnya kemana? Ke neraka ya, nauzubillahi min dzalik. Jadi masya Allah lah. Dan konsep rezeki itu yang ayat yang benar-benar pegangan banget. Waktu itu ustadz saya tuh bilang, saya bilang, Ustadz kasih dong saya ayat penguat lah gitu, kan saya mau hijrah bener-bener nih gitu, nggak mau hijrahnya mau total, yang nggak setengah-setengah gitu, pengen yang 100% hijrah gitu. Langsung beliau ngasih itu surat At-Talaq ayat 2 dan 3 di akhir itu At-Talaq ayat 2 yang bahwa intinya tuh barang siapa yang berhijrah gitu ya di jalan Allah, insya Allah Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah seperti itu penguat banget juga. Dan dalam perjalanannya Masya Allah tabarakallah Mbak Ica, mungkin secara jumlah itu beda banget ya, yang biasanya banyak gitu dapat di rekening gitu ya, transferan, ini kok nggak ada segede itu lagi gitu ya. Tapi jadi kalau aku ngerasa aku tuh lebih banyak bersyukurnya Mbak Ica. Jadi yang dulu kayaknya duit itu nggak aku, kayak duit banyak tuh kayak aku nggak bersyukur gitu loh, kayak biasalah, nggak ada pernah puas. Karena ternyata emang salah satu sifat harta haram tuh juga gitu, kita dikasih penyakit alwahan. Itu aku juga kena banget tuh alwahan itu. Jadi dia dikasih cinta dunia tapi takut mati, jadi emang pikirannya tuh cuma dunia aja, jadi nggak pernah puas gitu. Nah sekarang tuh Masya Allah gitu loh, di rezeki misalnya aku jualan nih, aku setelah itu kan suka jualan, misalnya jualan apa aja gitu ya, aku jualin apa aja yang halal, jelas produknya dan bermanfaat gitu. Misalnya untungnya 5.000 atau 10.000, itu tuh kayak nerima duit, ya Allah aku untung 10.000 gitu tuh, ya Allah alhamdulillah ini berkah nih, duit halal nih gitu tuh, kayak bahagia banget gitu Mbak Ica. Jadi dan itu tuh kayak duit aku tabungin, aku masukin di amplop gitu kan, ternyata tuh setelah dikumpulin kan aku nggak pakai ya, ternyata banyak juga gitu. Dan ya Allah kayak cukup gitu. Terus misalnya lagi nggak ada misalnya lagi nggak punya makanan misalnya, suka ada tuh masanya Mbak Ica, emang bener Abi kita lagi nggak ada ini ya, ternyata tiba-tiba sore ada aja kiriman gitu kan ya. Itu rezeki kita di pemberian ya, kita nggak pernah tahu. Jadi harus yakin bahwa rizki minallah, yang namanya yang ngasih rezeki pasti menjamin kan, Allah menjamin. Nah tugas kita tuh sisa nyari yang mau kita jemput yang biar berpahala atau yang mau yang dosa, gitu aja sih sebenarnya. Jadi lebih enteng hidup ini Mbak, mikirnya kayak gitu. Jadi nggak ngoyo, iya kan, ngapain mengupayakan yang jelas-jelas haram, nauzubillahi min dzalik kan. Seneng di dunia tapi sengsaranya lama banget nanti di akhirat, kayak gitu. Banget ya teman-teman kita, jadi jangan khawatir tentang rezeki. Nah sekarang solusi setelah Mbak Astri meninggalkan sumber income yang tadi ternyata setelah tholabul ilmi ketemu ya poin-poin yang aduh takut nih kalau terus diterus-terusin bisa jadi haram, Allah nggak ridho dan lain sebagainya. Nah biasanya sebagai muslim ya, sikap kita tuh gimana sih Mbak gitu. Ini sekaligus tips juga buat teman-teman gitu. Jadi apakah kita ngelokro, apakah kita ya udah akhirnya sebagai perempuan ya ada sebagian juga yang mengatakan oke, kita adalah warabatul bait, ya udah sebetulnya kita tuh ngurus anak dan lain sebagainya, nanti nafkah biar suami. Kalau Mbak Astri seperti apa? Ya, jadi setelah aku juga kembali lagi ya, aku belajar lagi ternyata sesuai fitrahnya bagaimana. Ternyata seorang ibu itu sebagai warabatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, tapi kemudian juga kalau yang masih mau bekerja atau berbisnis itu juga mubah, asal tidak lalai dengan pekerjaan utamanya tadi sebagai seorang ibu. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah memang saya dasarnya tuh suka jualan gitu loh, suka jualan. Sebenarnya jualan tuh lebih ke sharing sebenarnya Mbak Ica. Kebayangkan kalau kita suka produk apa kita pakai, tanpa disuruh pun, tanpa di endorse pun, kita tuh cerita gitu loh, ngerasain manfaatnya. Jadi menurut aku sih buat teman-teman semua yang mungkin mau hijrah dari bisnis-bisnis ribawi gitu ya, atau yaitu ya usaha-usaha ribawi itu sebenarnya yaitu, kalau aku dulu kan jualan tapi caranya sistemnya MLM gitu ya. Nah dulu aja pakai cara yang nggak bener aja itu
dimudahin, bisa gitu loh. Nah, apalagi sekarang gitu ya, kita pakai cara yang Allah ridho gitu kan, yang akadnya jelas, akadnya bagus ya, pasti insya Allah yakin aja gitu loh, rizki minallah, rezeki dari Allah. Sisa cara kita menjemputnya ini mau pakai cara haram atau cara yang halal. Itu poin pentingnya Iya, ya. Jadi itu sebetulnya nggak aja. masalah perempuan Benar. itu berkarya, asalkan tadi ya nggak lalai dengan tugas utamanya dia. Kayak gitu. Maaf banget ya teman-teman kita, jadi jangan khawatir tentang rezeki. Iya. Nah, berarti sekarang kegiatannya apa nih Mbak Asri setelah berhijrah gitu? Oke. Apakah hari-hari dipenuhi dengan kajian-kajian itu gimana tuh? Iya, Bosen enggak? Alhamdulillah nggak pernah bosen. Jadi emang kalau aku waktu itu aku niatkan, aku dan suami kita hijrah bareng ya waktu itu ya. Kita tuh niatkan pokoknya mengejar ketertinggalan kita semua yang udah puluhan tahun ya. Waktu itu emang dulu kan hijrah itu kan orang dulu mikirnya tuh kan 40 tahun tuh udah pasif income, udah enak, udah settle segala macem. Tapi ternyata tuh Allah malah kasih kami kesempatan untuk berhijrah di usia jelang 40 tahun itu. Jadi benar-benar janjinya Allah tuh nyata gitu loh. Emang benar, ternyata emang alhamdulillah kita bisa hijrah di usia yang sebelum 40 tahun itu. Terus kemudian apa namanya? Ya udah diisi dengan segala kegiatan thalabul ilmi untuk mengejar ketertinggalan, kelalaian kami dalam menuntut ilmu agamanya Allah yang dulu ilmu dunia terus yang dijemput gitu kan ya. Terus ya udah Allah mudahkan gitu loh. Allah lapangkan waktu gitu untuk belajar. Tadinya kan boro-boro Maica buat thalabul ilmi gitu, ngapain gitu ya, ngabisin waktu ya, meeting, bisnis segala macam, follow up gitu ya, rekrut gitu ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah gitu thalabul ilmi, ketemu dengan circle-circle yang soleh-solehah semua, yang sama-sama juga mau belajar. Terus kemudian pastinya ada alhamdulillah lah. Kalau aku sih biasanya ngisi kegiatan aku dengan aku suka jualan kan. Jadi ya udah aku jualin segala minuman herbal lah, apalah pokoknya yang bisa niatnya tadi bukan ngejar itu ya, tapi tadi semoga itu menghasilkan pahala, nilainya pahala di ikhtiar gitu loh. Aku ikhtiarku itu menghasilkan pahala. Oke, Mbak Asri dan teman-teman, ini untuk closing statement ya, terutama juga untuk teman-teman yang sekarang sedang melalui proses hijrah. Apa aja sih nasihat nih dari Mbak Asri untuk teman-teman semua yang sedang nonton Teman Sahur? Oke, jadi teman-teman semua pastikan apa-apa yang kita lakukan itu semua itu terikat sama aturannya Allah, maunya Allah. Jadi kita nggak bisa pakai maunya kita sendiri gitu loh. Hidup kita insya Allah dipandu sama wahyunya Allah. Jadi karena apa? Misalnya teman-teman mau berbisnis ya, pastikan teman-teman tahu dulu nih, berilmu dulu sebelum beramal gitu ya. Tahu, belajar deh dulu fikih-fikih muamalahnya bagaimana. Karena kayak jual beli pun juga ada aturannya. Kita kayak jual beli dropshipper segala macam, banyak banget ilmu-ilmu yang insya Allah kalau kita tahu dulu bagaimana sih sebenarnya yang Allah ridho, itu insya Allah keberkahan itu mengalir untuk menjalankannya. Jadi teman-teman semua, menjalankan bisnis itu tidak hanya untung dan ruginya saja, tapi juga surga atau neraka itu muaranya di situ. Jadi pastikan kita berbisnis dengan sesuai dengan maunya Allah, aturannya Allah. Semoga mencapai keberkahan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Masya Allah, terima kasih sekali Mbak Astri. Kisahnya semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, buat kita semua. Kemudian Allah juga mudahkan step by stepnya terus, karena hijrah ini kan juga perjuangan sebetulnya ya Mbak Asri, sampai Allah nanti akan menjemput kita pulang ya gitu. Karena memang dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Akhirnya saya Anissa Widayati dan juga Mbak Astri mohon undur diri di edisi Teman Sahur kali ini. Semoga perbincangan kami membawa manfaat untuk kita semua. Allah ridho terhadap dakwah kita. Amin. Amin. Dan teman-teman semoga dimudahkan dalam proses hijrahnya. Tetap semangat. Sekali lagi kami undur diri dari Teman Sahur edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.